Assalamualaikum Mams, ketemu lagi di channel Pasukan Tambun. Yeay! Apa kabarnya mami-mami semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini, Pasukan Tambun Jalan-Jalan akan mengunjungi salah satu situs bersejarah yang ada di Bekasi Selatan. Warga Bekasi, mana suaranya? Sini-sini kumpul. Kali ini siapa yang tahu nih Pasukan Tambun jalan-jalan kemana? Yes, betul banget nih. Bukan anak Bekasi loh kalau nggak tahu Gedung Juang. Wisata Gedung Juang ini mulai dibuka setiap hari pukul 8 sampai dengan jam 7 malam loh. Kecuali hari Sabtu buka hingga jam 8 malam. Kalau pengunjung datang pada Sabtu malam, biasanya pengunjung akan dihidangkan pentas beberapa komunitas seni dan budaya, tradisional maupun modern. Saat ini tiket masuknya masih gratis loh. Kalian hanya perlu membayar parkir saja. Jangan lupa ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Untuk menghindari kerumunan, maka kami menunggu beberapa saat sampai pengunjung sebelumnya selesai. Jangan lupa ya untuk mempersiapkan aplikasi pelindung diri agar kalian bisa membarcode kalau kalian sudah vaksin. Kalau kalian tidak punya aplikasi itu, kalian bisa pakai kartu vaksin kalian kok. Saat kalian masuk, kalian akan disambut dengan layar digital. Hanya dengan menyentuh, kalian bisa mengetahui bagian-bagian atau lokasi-lokasi daripada Gedung Juang ini. Canggih banget kan? Nah, di bagian ini kalian bisa melihat bupati-bupati Bekasi dari awal hingga yang menjabat pada saat ini. Hanya dengan menyentuh salah satu foto dari Bapak Bupati, kalian akan dijelaskan latar belakang dari Bupati tersebut. Wah, ini keren banget sih. Taruh ada suaranya. Coba klik lagi. Ini siapa? 2006. Wah, canggih ya. Di dalamnya terdapat banyak sekali peninggalan seperti plakat-plakat hingga dokumen-dokumen lama seperti foto-foto Bekasi pada zaman dahulu dari zaman pra hingga pasca sejarah. Ini apa? Penjelasan sejarah di sana tidak hanya dijelaskan secara tertulis loh Mams, tetapi secara audio visual juga. Penelitian mutakhir dari para ahli Keren banget sepakat kan? bahwa kebudayaan bumi merupakan periode akhir dari masa prasejarah. Zaman pun berganti, masa prasejarah berlalu dan digantikan dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Dari sumber yang cukup terbatas berupa artefak dan prasasti, diperkirakan pada abad ke-5 Masehi telah berdiri sebuah kerajaan bernama. Dahulu gedung ini bernama Laduis Tambun atau Gedung Tinggi.
yang awalnya dibangun oleh bangsawan keturunan Tionghoa bernama Hao Chengqi dan mengalami 2 tahap pembangunan, yaitu tahun 1906 sampai 1910 dan 1925. Gedung ini dibangun dengan perpaduan gaya arsitektur Eropa dan Tionghoa. Saat di sana, kami dipandu oleh salah satu pemandu wisatanya, yaitu Mbak Hima. Halo Mbak Hima. Dedek sini, Dedek. Kalian juga bisa bermain games loh. Gamesnya unik banget, Mams. Selain kalian bisa mendapatkan penjelasan tentang sejarah di sana, kalian juga seakan-akan seperti berada di dalamnya. Nah, sekarang kita menuju ke lantai 2 nih, Mams. Di lantai 2 ini berisi informasi mengenai Bekasi saat di bawah kekuasaan VOC. Di sana dijelaskan secara digital pelayaran pertama orang-orang Belanda yang datang ke Nusantara. Jadi game edukasi ya Mbak ya? Jadi ini gedung juang, kenapa dinamakan gedung juang? Ini gedung yang apa ya? Lengkap informasi semuanya tentang Bekasi ya. Tentang Bekasi apa tentang Jawa Barat? Bekasi ya. Aku Bekasi ya, Mbak. Lagi-lagi hanya dengan menekan tombol, kamu bisa mendengarkan cerita siapa sih salah satu pahlawan daerah yang ada di Bekasi. Kalau di Jakarta ada pahlawan daerah bernama Si Pitung, ternyata Bekasi punya juga loh, Mams, namanya Entong Tolo. Memang namanya tidak terlalu dikenal di Indonesia, tapi kalau di Belanda dia dikenal banget loh, Mams. Cibitung. Oh gitu. Kisah Entong Tolo ini hampir sama loh, Mams, dengan Si Pitung. Entong Tolo ini merampok tuan-tuan tanah Belanda, lalu hasil rampokannya dibagikan ke rakyat miskin. Coba awas, Nak. Lalu dari sini kami diarahkan oleh Mbah Hima ke tempat teater di mana diputarkan sebuah film mengenai latar belakang Bekasi. Boleh videoin, Mbak? Sejujurnya aku sangat-sangat takjub nih, ternyata di gedung sebesar ini ada juga loh sinemanya. Dalam filmnya kita akan dijelaskan tentang latar belakang Bekasi atau cikal bakal Kabupaten Bekasi. Dari mulai pemerintahannya hingga terbentuknya Gedung Juang ini. Ciputat, Pondok Gede, dan Kewedanaan Bekasi, kecuali desa Cilincing dan Semper yang dimasukkan ke dalam wilayah Kota Praja Jakarta. Ada pula penjelasan dari Bapak Eka Supriya mengenai tujuan dari dibangunnya Museum Gedung Juang 45 ini. Kabupaten Bekasi seperti apa? Kabupaten Bekasi saat ini seperti apa? Kita juga menceritakan di museum ini bagaimana
Setelah selesai menonton, kami akan diarahkan ke pintu keluar. Lalu akan dijelaskan kembali mengenai ekspansi Jepang ke Hindia Belanda. Nah, ada lagi nih Mams yang sangat menarik. Kami masuk ke suatu ruangan. Di sana diputarkan film sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang menariknya, film tersebut diproyeksikan ke seluruh ruangan. Pokoknya keren banget deh. Karena terbengkalai lama, tempat ini sempat dijadikan sarang kelelawar loh Mams. Maka saat revitalisasi, dibuatlah ornamen-ornamen seperti kelelawar terbang. Bagus ya? Mbak, ini dibangunnya pas masa pemerintahan Pak Eka ya? Ini museumnya, Heeh. museumnya ya masa pemerintahan Pak Iya, Eka. dibagusin lagi ya Pak Eka. Yang mencetuskan adanya revitalisasi yang menjadi museum. Iya, iya. Karena Pak Eka mungkin kita tuh Bekasi ini tidak punya museum. Sarana wadah Iya, juga sarana ya. edukasi. Beliau cita-citanya itu ingin membuat sarana edukasi yang bisa mencakup keseluruhan wilayah Bekasi. Jadi masyarakat Bekasi ini juga tahu Bekasi punya sejarah yang sama dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan, gedung ini dibuat sebagai benteng pertahanan hingga kantor pusat pemerintahan, dan saat ini dijadikan museum sebagai salah satu situs bersejarah di Bekasi yang dikelola oleh pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi. Diinformasikan kepada seluruh museum sejarah berjuang Kalimantan dan Bekasi bahwasannya sebentar lagi museum akan memasuki jam istirahat. Di sana juga ada peta digital yang menunjukkan daerah-daerah yang ada di Bekasi loh Mams. Kalian juga akan dijelaskan loh tentang kuliner-kuliner khas yang ada di Bekasi. Menurut informasi yang kami dapat, gedung sebelah kiri dari Gedung Juang ini akan direvitalisasi menjadi food court kuliner khas Bekasi. Nggak hanya sampai di situ loh Mams, kita juga bisa berfoto dengan mesin foto yang ada di sana. Nanti hasilnya akan dikirimkan melalui wifi yang dihubungkan dengan handphone kita. Keren banget kan? Oh, boleh. Oke Mams, sampai di sini dulu ya pasukan tamu jalan-jalannya. Buat kalian semua, terutama para generasi muda, jangan lupa ya untuk mampir ke sini. Karena kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!